Mau belajar coding, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Mulai aja dulu bersama Gen Digital Academy. Hey Gen Digitals, balik lagi sama Gen Digital Academy with me Belisha yang bakal ngebawain topik di video kali ini. Buat kalian yang udah masuk ke dalam dunia pemrograman, pasti udah nggak asing lagi nih sama yang namanya kode if else. Atau kalau kalian udah nonton video Gen Digital sebelum-sebelumnya, harusnya masih ingat tentang operator relasional atau operator perbandingan yang berdasarkan kepada kondisi yang sama seperti topik yang akan kita bahas nanti. Review sedikit dulu aja deh. Operator relasional ini digunakan dalam membandingkan dua buah nilai atau kondisi dengan hasil yang berupa boolean true atau false. Operator ini biasa digunakan dalam conditional testing seperti salah satunya testing kode if else. Kalau masih penasaran tentang operator-operator relasional dan juga yang lainnya, yuk tonton dulu video Jendi yang lain yang bisa kalian akses di platform seperti YouTube Gen Digital Academy dan juga Tokopedia Academy, atau langsung aja kunjungi website kita di www.gendigital.org untuk informasi selengkapnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita mulai ya. Untuk video kali ini, kita bakal bahas mengenai pernyataan berkondisi dan pernyataan berulang. Pertama-tama, kita akan mulai dari pernyataan berkondisi dulu yuk, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai conditional statements. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai manusia dan juga bagi suatu program yang nantinya dapat digunakan untuk membantu tugas manusia. Contohnya yang paling sederhana saja adalah dengan menggunakan bagaimana cara agar komputer bisa membedakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, untuk membuat pernyataan-pernyataan tersebut, kita memerlukan suatu kondisi sebagai basis pengambilan keputusan. Kondisi yang umum digunakan ini adalah true or false. Pernyataan berkondisi atau conditional statement adalah sebuah pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil dari analisa tersebut. Jika kondisi benar, maka akan dijalankan instruksi tertentu. Sedangkan jika kondisi salah, maka akan dijalankan instruksi yang lain. Salah satu contoh dari struktur pernyataan berkondisi ini adalah if else. If else. If else adalah suatu percabangan yang bisa juga dikatakan pemilihan dalam program, di mana program tersebut memiliki satu atau lebih dari satu kondisi yang di dalamnya ada sebuah instruksi. Suatu instruksi akan terlaksanakan jika kondisi tertentu telah sesuai dan dapat terpenuhi. Salah satu contoh penggunaan if else adalah untuk menyeleksi nilai pada suatu bilangan pembagi. Jika nilai bilangan pembagi adalah 0, maka hasil pembagian dengan nilai 0 akan mendapatkan hasil tak terhingga. Jika ditemui nilai pembagian 0, maka proses pembagian tak dilakukan. Pada pengeksekusiannya, menggunakan varian bahasa pemrograman, kita harus menggunakan sintaks yang sesuai dengan bahasa pemrograman tersebut. Dan nyatanya, sintaks yang digunakan berbeda satu sama lain. Jadi kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Di contoh-contoh berikut, nilai dan hasil adalah variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah integer atau angka maupun karakter atau huruf. Dari sini kita bisa lihat perbedaan antara sintaks yang dipakai di Java, Python, dan C. Pada bahasa pemrograman Java, perlu diketahui bahwa variabel seperti itu harus dideklarasikan dengan format integer, penugasan angka, atau char, penugasan huruf. Selain itu, harus ada tambahan tanda kurawal dan jika menggunakan struktur if, else, atau if else yang hanya terdiri dari dua kondisi, maka kita harus mengetik system.out.println untuk mendapatkan output yang sesuai. Berbeda dari Java, Python tidak perlu mendeklarasikan sebuah variabel termasuk ke dalam int atau char dan menggunakan struktur if else atau if else jika hanya ada dua kondisi. Untuk print, kita hanya perlu mengetik kata lalu hal yang ingin di print dalam tanda kurung.
Python bergantung pada spasi putih atau white spaces di awal baris untuk menentukan tanda kutip ruang lingkup bagi kode yang dijalankan. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan kurung kurawal untuk tujuan ini. Dalam konsep if-else, bahasa pemrograman C memiliki kemiripan dengan Python. Namun perbedaannya terletak pada akhir kondisi di mana kita harus menggunakan kurung kurawal dan menggunakan else if, bukan elif, jika ada lebih dari dua kondisi. Sintaks yang digunakan untuk mengetik tanda kutip sama dengan di dalam kondisi else if harus menggunakan dua tanda sama dengan. Selain if else, sebenarnya masih ada conditional statements lain yang gak dimasukin ke video ini. Makanya kalian harus coba untuk explore lebih dan mulai praktek coding dalam kehidupan sehari-hari. Karena coding bukan hanyalah sebuah teori. Beralih dari pernyataan berkondisi, ada juga nih yang namanya pernyataan perulangan, atau sederhananya dalam bahasa Inggris dinamakan loop. Baik itu pernyataan berkondisi maupun pernyataan perulangan, kedua struktur ini sangat penting dalam mengontrol suatu program yang kita buat. Tanpa menggunakan kontrol ini, maka program yang kita buat tidak akan berdaya apa-apa. Pernyataan perulangan atau loop di sini terbagi atas dua tahap, yaitu pre-test loop dan post-test loop. Pre-test loops. Sebuah pre-test loop adalah salah satu pengulangan di mana kondisi loop diuji sebelum memasuki loop atau pengulangan tersebut. Ada beberapa variasi populer dari pre-test loop atau loop pretest. Yang paling umum dari ini adalah while loop. Kondisi while loop hampir sama dengan if statement. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika pernyataan if dieksekusi sekali, pernyataan while dapat dieksekusi beberapa kali. Ini dapat berkisar dari 0 kali hingga selamanya. Dalam penggunaan while loop, ia menguji ekspresinya sebelum memasuki tahapan iterasi. Ini bisa disebut juga sebagai infinite loop karena tidak mengandung pernyataan yang mengubah nilai variabel angka. Di sini adalah suatu contoh loop pretest. Pertama-tama, kita harus periksa terlebih dahulu untuk melihat apakah penghitung berada di luar rentang yang valid. Jika kondisi itu benar, maka susunan kode akan tereksekusi melakukan badan pengulangan. Apabila kondisi yang ada salah pertama kali, kode tidak akan tereksekusi memasuki loop. Itu hanya akan melewati loop sepenuhnya dan melanjutkan setelah end while. While and while. Pernyataan while and while mengulangi serangkaian pernyataan sementara kondisi tertentu benar. Selama kondisi yang diwakili oleh ekspresi boolean tetap benar, rangkaian pernyataan antara do dan and while akan dijalankan. Kondisi diuji hanya pada awal setiap loop. Perulangan while digunakan untuk mengulangi bagian kode beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa kali suatu bilangan dapat dibagi dua sebelum kurang dari atau sama dengan 1. Seperti if-else dan juga rentetan kode yang lain, penggunaan while and while akan berbeda dalam bahasa pemrograman yang berbeda pula, dikarenakan oleh sintaks yang berbeda-beda. Seperti tadi, yuk kita langsung aja lihat sintaks while and while dari bahasa pemrograman Java, Python, dan C. Java. Pada Java, perulangan while dapat dianggap sebagai pernyataan if yang berulang. Jika kondisi bernilai true, maka kita akan mengeksekusi tubuh loop dan mengeksekusi ekspresi yang tertera. Python. Dalam Python, while loops digunakan untuk mengeksekusi blok pernyataan berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dan ketika kondisi menjadi salah, baris segera setelah loop dalam pemrograman dijalankan. C. Sintaks dari while loop dalam bahasa pemrograman C adalah while atau kondisi kurung kurawal statements. Di sini, pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal atau blok pernyataan. Kondisi dapat berupa ekspresi apapun, dan true adalah nilai apapun yang bukan nol. Loop berulang saat kondisinya bernilai benar. Post-test loops.
Apabila tadi dalam pre-test loop pengujian dilakukan sebelum setiap iterasi, kali ini pada post-test loop pengujian kondisi loop terjadi setelah iterasi dilakukan satu kali. Jadi, pernyataan dalam tubuh loop selalu dieksekusi setidaknya satu kali. Sebelum masuk ke dalam contoh pre-test loop, kita harus lihat dulu cara kerja loop pasca tes dan bagaimana perbandingannya dengan loop pra-tes. Jadi, kita akan melakukannya dengan contoh yang sama seperti yang sebelumnya di pre-test loop. Kode di atas memang terlihat jelas, namun sebenarnya terdapat perbedaan besar terkait pengeksekusian kode tersebut. Ketika susunan kode ini dieksekusi, seperti tadi, kita akan selalu memasuki loop yang pertama, ketika pernyataan dan penugasan akan dieksekusi. Jika kondisinya bernilai benar atau set counter kurang dari sama dengan 5, maka kita akan kembali ke atas loop do, dan loop pun akan dijalankan lagi. Repeat until. Pengulangan repeat until sangatlah mirip dengan while and while. Hanya saja, jika kondisi yang tercantum di rentetan kode repeat until terpenuhi, loop-nya akan berakhir. Kode yang ada di dalam pengulangan repeat until dijamin untuk dieksekusi setidaknya sekali seperti kode post-test loop lainnya. Bentuk umum dari repeat until adalah seperti ini. Pengulangan repeat until akan terus berjalan sampai kondisi bernilai benar atau true. Dengan kata lain, perulangan tidak akan pernah berhenti selama masih bernilai salah atau false. Itu sebabnya kita perlu membuat sebuah pernyataan untuk mengubah nilai yang membuat kondisi bernilai benar atau true sehingga proses pengulangannya dapat berhenti. Umumnya, kode repeat until digunakan dalam bahasa pemrograman Pascal. Java tidak menggunakan repeat until, namun sebagai gantinya mereka menggunakan pengulangan dual. Pengulangan dual ini mirip dengan repeat until, tetapi dual akan mengulang terus-menerus jika kondisi yang tercantum dalam loop tersebut terpenuhi. Seperti Java, Python juga memiliki versi sendiri dari loop ini. Mereka mempunyai what if break. Jadi, while ini kurang lebih menyerupai while yang kita gunakan. Namun, and while-nya digantikan dengan if break. If di sini juga mempunyai suatu kondisi yang akan mengakhiri loop ini. Jadi, loop ini bisa diakhiri dengan kondisi while yang tidak terpenuhi atau dengan kondisi if yang terpenuhi. C. Sama seperti Java, C juga menggunakan pengulangan do while dan penggunaannya juga sama persis seperti pada Java. For next, pernyataan while and while atau do while loop statement bekerja dengan baik ketika kita tidak mengetahui sebelumnya berapa kali pernyataan dalam perintah loop akan berjalan. Namun, ketika kita sudah memiliki patokan berapa kali pengulangan akan dijalankan, for next lebih baik digunakan dalam kondisi seperti itu. Karena kita bisa menentukan jumlah iterasi saat pertama kali memasuki loop. Pengulangan for next mengeksekusi serangkaian pernyataan untuk nilai variabel yang berurutan sampai nilai pembatas ditemukan. Jika kondisi akhir loop tidak terpenuhi, variabel loop bertambah 1 atau dengan nilai ekspresi langkah dan kontrol program ditransfer kembali ke awal loop. Perulangan ini berlanjut sampai kondisi akhir terpenuhi. Penjelasan sederhananya, struktur kode for next digunakan ketika kita ingin mengulang sekumpulan pernyataan hingga beberapa kali. Dalam contoh berikut, variabel indeks dimulai dengan nilai 1 dan bertambah dengan setiap iterasi perulangan. Berakhir setelah nilai indeks mencapai 5. Java, penulisan struktur kode di Java mengikuti langkah berikut. Python. Pengulangan for next pada Python mengulangi item dari urutan apapun, daftar maupun string, dalam urutan yang sudah tersedia, berbeda dari pengulangan for next pada bahasa pemrograman Pascal maupun C, dengan contoh di samping.
Sintaks pengulangan for next dalam bahasa pemrograman C adalah sebagai berikut. Pada prakteknya, kode akan dijalankan seperti di bawah ini, yang akan menghasilkan 10 nilai A yang berbeda dalam rentang nilai 10 sampai 19. Hal-hal yang baru saja kita bahas harus kalian pelajari untuk mengasah logika kalian sebagai seorang programmer handal. Namun, ada lagi poin terakhir yang harus kalian perhatikan juga, yaitu rekursif. Perulangan rekursif merupakan salah satu metode di dalam pemrograman yang mana dalam sebuah fungsi terdapat instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri, atau lebih sering disebut memanggil dirinya sendiri. Recursion. Rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam rekursif ini terjadi secara berulang-ulang, maka harus ada kondisi yang membatasi pengulangan tersebut. Jika tidak, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Sebagai contoh, dapat kita ambil dari mendefinisikan operasi tanda kutip temukan jalan pulang sebagai: pertama, jika Anda di rumah, berhenti bergerak. Kedua, ambil satu langkah menuju rumah. Ketiga, temukan jalan pulang. Di sini, solusi untuk menemukan jalan pulang adalah dengan 3 langkah. Tetapi, langkah terakhir itu hanya untuk mengulangi semuanya dari langkah pertama, seperti loop. Pertama, kita tidak pulang jika kita sudah pulang. Kedua, kita melakukan tindakan yang sangat sederhana yang membuat situasi menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Akhirnya, seluruh algoritma akan berulang. Contoh mendefinisikan operasi menemukan jalan pulang di atas disebut sebagai tail recursion, yang langsung diterjemahkan menjadi sebuah loop. Contoh lain dari rekursi akan menemukan nilai maksimum dari daftar angka. Nilai maksimum dalam daftar angka adalah angka pertama atau terbesar dari angka yang tersisa. Berikut adalah bagaimana kita akan menulis pseudocode dari algoritma yang ada. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan struktur recursion, kita dapat mempersingkat suatu algoritma yang panjang menjadi 1 atau 2 kata, yang diwakili oleh variabel tanda kutip possible underscore max underscore 1 dan tanda kutip possible underscore max underscore 2. Kelebihan perulangan rekursif yaitu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas. Dalam artian, melakukan perulangan dalam skala yang besar, dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Namun, kekurangan perulangan rekursif terletak pada ketidakmampuannya untuk melakukan nested loop atau looping bersarang. Biasanya, membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan tertentu saja. Video kali ini banyak yang terdiri dari contoh-contoh langsung penulisan sintaks di berbagai bahasa pemrograman. Jadi, menurut aku, lebih baik kalian mulai explore lebih dan masuk ke praktek coding dengan memilih satu bahasa pemrograman terlebih dahulu, biar kalian bisa keep up dan lebih ngembangin diri kalian sendiri. Segitu aja deh buat video kali ini. Kalau selama video kalian masih asing dengan istilah sintaks, tipe data, dan juga pseudocode, kalian bisa menonton video John Digital sebelum-sebelumnya yang ada di platform seperti YouTube dan Tokopedia Academy. Agar tidak ketinggalan update dari kita, make sure kalian udah follow Instagram kita di @johndigital_academy. Sampai jumpa lagi semuanya. Aku Belisha, pamit undur diri dulu ya. See you John Digitals!